Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Qin Baihu, Jiu Kang, pelindung Sun, pelindung Nan dan pelindung Li akhirnya berhasil membunuh para iblis yang sengaja dibuat terpisah dari 5 pemimpin mereka oleh Qin San. Qin Jinlong juga tak membiarkan setetes pun darah dari iblis neraka ini menyentuh tanah gunung Qin Nan. Satu-satunya iblis dari neraka yang kini bertahan adalah pemimpin mereka. Iblis itu hanya bisa berwajah muram setelah semua jalan pelariannya ditutup oleh Qin San dan yang lainnya. Qin San tiba-tiba mengangkat tangan kirinya diikuti dengan 5 titik cahaya. Terlihat jelas di sel kitar iblis itu. Kubah cahaya kemudian terbentuk mengurung iblis itu. Pedang dewa juga masih berada di genggaman tangan kanannya. Dia tahu kekuatan iblis ini terintimidasi oleh aura pelindung Sun, Jiu Kang, pelindung Nan, dan pelindung Li bahkan harus menutup area pelarian iblis ini dari jauh, karena mereka pun seperti merasakan tekanan yang menyesakkan. Dada mereka begitu mendekati area tempat Qin San sedang melayang tenang. Iblis itu mengernyit saat melihat kubah cahaya dari formasi mulia tingkat 5 itu mulai mengurung dirinya. Cih, kamu hanya bisa membuatku seperti ini karena pedang di tanganmu. Kalau kamu memang kuat, coba saja bertarung denganku tanpa pedang itu, kata iblis itu mencoba memprovokasi Qin San. Kalimat itu membuat Qin San tertawa keras. Hahaha, iblis neraka sepertinya memang lebih pintar dari ras iblis lainnya yang lahir di dunia bawah ini. Kamu bahkan masih bisa berpikir cerdik, kata Qin San. Dia tahu persis jika basis kultivasinya sama sekali belum bisa mengimbangi iblis ini. Sejak awal dia hanya mengandalkan pedang dewa untuk menghabisi para iblis ini. Jika tingkatmu setingkat denganku, aku bahkan tak butuh 2 gerakan untuk menghabisimu hanya dengan tangan kosong, cibir Qin San. Iblis ini berani menantangnya dengan kalimat tadi, karena memang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Jika iblis ini kultivator manusia, Qin San memperkirakan basis kultivasinya setara dengan kultivator alam kekosongan tingkat 5 ke atas. Aku akan memberimu kesempatan untuk terlahir kembali di neraka asalkan kamu memberi tauku semua yang ingin aku ketahui. Tapi aku juga bisa memastikan jiwa iblismu tak akan pernah terlahir kembali jika kamu menolak menurutiku, ancam Qin San. Iblis itu mencibir mendengarnya. Dia tahu persis tak ada api di dunia bawah ini yang bisa membakar jiwanya yang terlahir dari neraka. Bahkan api hitam Kijen Jinlong pun tak bisa melakukannya. Pengetahuanmu masih sangat rendah, anak manusia. Kemampuanmu belum cukup untuk membakar jiwaku. Bahkan naga yang bersamamu itu juga tak akan mampu melakukannya. Kamu tak akan dapat informasi apapun dariku, katanya. Dia mengira Qin San hanya akan mengandalkan api hitam Qin Jinlong untuk menghabisi jiwa iblisnya. Karena itu dia berani berkata angkuh seperti tadi. Di dantian Qin San, api Sin terus menari seperti sedang tertantang mendengar jawaban iblis ini. Tuan, api hitam Jinlong memang tak bisa melakukannya. Tapi aku bisa melakukannya. Bahkan jika jiwa kaisar neraka pun tak akan mampu selamat dari nyala apiku di kondisi puncakku, kata api Sin. Bibir atas Qin San terangkat saat mendengar pesan dari api Sin. Dia kemudian meminta api Sin untuk keluar dari pusat energinya. Api ungu itu langsung mengalir keluar dari melalui meridian Qin San lalu muncul di pundaknya. Dia terlihat seperti burung peliharaan Qin San yang sedang bertengger. Wajah iblis itu langsung pucat begitu merasakan hawa panas dari api Sin dan melihat wujud dari api milik Qin San. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu memiliki api
Ungu itu, batinnya, meskipun terlahir di antara lautan api, neraka, namun iblis ini tetap saja merasakan sakit pada tubuhnya begitu api Sinsin mengirimkan panasnya memasuki formasi pengurung. Tawaranku masih berlaku padamu. Sekarang jawablah, kamu masih ingin bertahan dengan pendirianmu atau mati tanpa pernah terlahir kembali, kata Qin San. Tatapan iblis itu terpaku ke api Sinsin yang sedang di pundak Qin San dengan 5 tangkai nyala apinya yang terbentuk sempurna. Siapa anak manusia ini? Dia memiliki semua yang bisa membinasakan Kaisar Iblis. Jika dia terus berkembang bersama api surgawi ini, maka dia akan menjadi ancaman nyata Kaisar Iblis di neraka, batinnya. Dia tak lagi memikirkan dirinya saat ini. Meskipun jiwanya dibakar oleh Qin San, dia tak memiliki niat sedikit pun membocorkan apapun pada pemuda ini. Apalagi jika itu terkait dengan Kaisar Iblis. Meskipun terkenal kejam, namun iblis juga dikenal sangat peduli dengan ras mereka. Para iblis juga begitu loyal pada Kaisar Iblis. Mereka tak akan segan berkorban demi Kaisar Iblis. Percuma kamu mengancamnya, dia tak akan memberitahumu apapun. Suara jiwa pedang dewa terdengar di benak Qin San. Suara tua jiwa pedang dewa membuat Qin San mengernyit. Satu-satunya cara agar kamu bisa memperoleh informasi darinya hanya dengan menerobos pelapis jiwa iblis miliknya, kata jiwa pedang dewa lagi. Qin San yang mendengarnya rasanya ingin memaki jiwa pedang dewa. Kamu banyak tahu sesuatu tapi begitu pelit memberiku pemahaman lebih. Padahal kamu dan aku selalu punya waktu untuk berbicara mengenai hal-hal yang tidak aku ketahui, kata Qin San mencoba memprotes jiwa pedang dewa dengan halus. Suara tua jiwa pedang itu tak lagi terdengar usai mengungkapkan sarannya. Qin San sendiri hanya termenung mencoba memikirkan cara menembus dinding penghalang yang melindungi jiwa iblis ini. Kondisi tubuh dan jiwa iblis sama sekali berbeda dengan kultivator manusia. Jika ras manusia dalam situasi tertekan seperti iblis ini, Qin San akan dengan mudah menembus lautan kesadaran mereka dengan kekuatan jiwanya. Namun pada iblis ini, dia benar-benar kesulitan melakukannya. Dia sudah mencoba namun dinding tebal seperti berdiri melindungi lautan kesadaran iblis ini. Jika aku bisa membakar jiwanya, aku juga pasti bisa meruntuhkan tembok pertahanan lautan kesadarannya. Kenapa kamu tidak mencoba mengirimkan kekuatan jiwamu menggunakan energi nyala apiku? Suara Sinsin tiba-tiba terdengar memberi saran saat Qin San terlihat kebingungan. Dia bisa langsung membunuh iblis ini dengan pedang dewa dan menghancurkan jiwanya dengan api Sinsin. Namun dia benar-benar tertarik mengenai apa yang sebenarnya diincar oleh para iblis ini di puncak Gunung Qinnan. Area yang selama ini begitu tertutup dan tak bisa tersentuh oleh para klan tersembunyi. Qin San setuju untuk mencoba apa yang disarankan api Sinsin. Kekuatan jiwanya kembali meluap menggunakan energi api ungu. Iblis yang ada di dalam formasi pengurung yang merasakan kekuatan jiwa Qin San menyeruak memasuki formasi pengurung terlihat terpaku. Sialan, dia mencoba membakar dinding pelindung lautan kesadaranku dengan energi nyala api ungu itu, gumamnya dengan wajah panik. Melihat perubahan wajah iblis ini membuat Qin San makin yakin, jika kekuatan jiwanya yang menggunakan energi api Sinsin kemungkinan akan berhasil menembus lautan kesadaran iblis ini. Begitu kekuatan jiwanya mulai menyelimuti iblis itu, sesuatu yang mirip pil muncul di tangan iblis itu. Dia lalu melemparkan pil berwarna hitam itu ke dalam mulutnya, kemudian diikuti dengan ledakan besar di dalam formasi. Qin San hanya bisa mengerutkan keningnya melihat kejadian di depan matanya. Iblis ini memilih bunuh diri ketimbang semua yang dia ketahui dibuka paksa oleh Qin San. Iblis ini tahu, jika lautan kesadarannya berhasil dikuasai oleh Qin San, tak ada hal apapun yang diketahuinya bisa disembunyikan dari pemuda ini. Qin San, pelindung Sun, pelindung Nan, pelindung Li, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong kini mendarat di antara pohon besar Gunung Qinnan. Pelindung Sun menunjuk satu pohon besar yang batangnya bahkan mungkin baru bisa dipeluk jika 10 orang bergabung saling berpegangan tangan. Pohon itu adalah batas yang selama ini menjadi area yang bisa dijangkau oleh orang-orang klan tersembunyi.
Selama ribuan tahun setelah klan Qin diusir dan dibantai di kawasan ini, tak ada lagi orang yang berhasil mencapai puncak, kata pelindung Sun. Qin San hanya diam sambil menatap tajam ke arah pohon yang ditunjuk oleh Sun Bao. Saat akan melangkah mendekati pohon yang jadi batas jangkauan orang-orang klan tersembunyi selama ini, pelindung Nan ikut membuka mulutnya saat getaran hebat yang terjadi waktu Anda menghancurkan tubuh pelindung Ling, sebuah cahaya seperti bersinar di puncak gunung ini. Apa Anda mendapatkan harta peninggalan itu? Tanya pelindung Nan penuh keingintahuan. Qin San mengangguk ringan lalu menjawab dengan santainya, sepertinya harta itu yang membuat getaran dahsyat. Pelindung Ling kemungkinan ingin menggunakannya namun dia tak sanggup menanggung tekanan dari harta itu. Bukan aku yang meledakkan tubuhnya tapi harta itu, kata Qin San. Pelindung Nan, pelindung Sun dan pelindung Li terlihat terperangah mendengarnya. Harta macam apa yang bisa menimbulkan tekanan dan menghancurkan tubuh seorang kultivator alam kekosongan seperti pelindung Ling? Namun mereka tak lagi bertanya dan memilih mengikuti Qin San yang sudah berjalan mendekati pohon besar itu. Qin San berhenti di jarak beberapa siku sebelum mencapai batang pohon yang dimaksud pelindung Sun. Indra spiritualnya meluap mencoba mengamati area itu. Bibir atasnya terangkat saat dia bisa merasakan dinding kokoh menghalangi jangkauan indera spiritualnya melewati batas pohon besar itu. Pembatas ini sama sekali bukan formasi, tapi bisa membatasi indera spiritualku. Leluhur Qin Nan benar-benar tak terjangkau. Apa dia sebenarnya lebih hebat dari kakek Ming Jiangwu? Batinnya. Qin San benar-benar merasa sangat beruntung lahir dari dua keturunan yang memiliki tokoh besar seperti Qin Nan dan Kaisar Langit Ming Jiangwu. Dunia ini tak hanya sebatas dunia bawah, dunia tengah dan dunia langit. Kemungkinan leluhur Qin Nan mencapai dunia yang lebih tinggi dari dunia langit. Iblis tadi menyebut pedang dewa memiliki aura nirwana. Berarti masih ada tempat yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding dunia langit, yakni nirwana, batinnya. Namun dia segera melupakan semua pikiran yang berkecamuk di benaknya itu. Dia ingin mencoba menerobos garis yang sudah dibangun oleh Qin Nan. Dia belum tahu apa yang membuat garis batas yang dibentuk leluhurnya, Qin Nan, begitu kuat sehingga sulit diterobos oleh kultivator alam kekosongan sekalipun. Qin San menoleh ke pelindung Sun dan yang lainnya. Apa pernah ada seseorang yang mencoba menerobos garis yang dibangun leluhur Qin Nan? Tanyanya. Qin Sun nampak mengangguk ringan lalu menjawabnya sambil mencoba mengingat semua yang pernah dia dengarkan di masa lampau dari ayah dan kakeknya. Setelah pengusiran klan Qin, para leluhur klan tersembunyi yang dipimpin oleh leluhur klan Wui pernah mencoba untuk menerobos ke puncak. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil melakukannya. Jelasnya, karena iblis tadi juga tertarik dengan puncak gunung Qin Nan ini, kemungkinan sebelumnya mereka juga pernah mencoba namun gagal. Jika pelindung Wui menyebut leluhur mereka sudah menjalin kontrak dengan neraka sejak dulu, berarti iblis-iblis itu sejak dulu sudah mencoba melakukannya namun mungkin gagal dan sekarang ingin mencoba lagi. Sambung pelindung Nan ikut menyampaikan pendapatnya. Qin San mengangguk mendengarnya. Dia juga setuju dengan apa yang disampaikan pelindung Nan. Sebelum akhirnya memutuskan terbang rendah bersama Qin Baihu, dia mendengar dengan jelas obrolah para iblis neraka tadi soal garis pembatas yang dibangun Qin Nan pernah menghalangi salah satu raja iblis dari neraka. Jika indera spiritualku terhalangi, apa mungkin kekuatan jiwaku bisa membuka celah pada garis batas ini, batinnya. Qin San mulai meluapkan kekuatan jiwanya. Namun sama halnya dengan indera spiritualnya, kekuatan jiwanya juga ikut terhalang hanya sampai batas yang disebutkan pelindung Sun. Qin San akhirnya mencoba berjalan di sekitar tempat itu mencari petunjuk. Saat berdiri di dekat pohon besar, dia mencoba melemparkan ranting kayu untuk melewati pohon besar itu. Duar, ledakan kecil terjadi dan menghancurkan ranting pohon tadi. Qin San mengerutkan keningnya. Pembatas ini bukan hanya membatasi makhluk bernyawa. Bahkan ranting pohon sekalipun tak dibiarkan untuk melewati pembatas, batinnya. Dia lalu melayang mengikuti batang pohon tadi dengan membawa ranting pohon lainnya.
Ketinggian pohon besar itu bahkan mencapai kumpulan awan yang menggumpal. Setelah melayang melewati pohon itu, Qin San kembali melemparkan ranting pohon di tangannya ke dalam area yang dibatasi oleh Qin Nan. Duar, keningnya berkerut begitu melihat ledakan yang sama di daratan juga terjadi di ketinggian. Apa leluhur Qin Nan melindungi puncak gunung ini sampai ketinggian yang sangat ekstrim, batinnya. Qin San akhirnya memutuskan terbang lebih tinggi bahkan ke ketinggian yang lebih ekstrim yang pernah dijangkaunya bersama Qin Baihu. Dia berhenti saat tekanan udara mulai terasa menyiksanya. Dia mencari barang yang tak bermanfaat lagi di cincin ruangnya untuk mencoba dilemparkan ke area atas puncak gunung Qin Nan. Segepok batu spiritual tingkat rendah muncul di tangannya. Dia kembali melemparkan ke area yang dilindungi. Namun sama dengan kejadian dua ranting sebelumnya, garis pembatas yang dibangun Qin Nan juga masih aktif bahkan sampai batas ketinggian yang bisa dijangkau oleh Qin San. Di daratan, pelindung Sun, pelindung Nan dan yang lainnya mencoba mendongak namun tak lagi merasakan aura Qin San. Apa Tuan Muda Qin memasuki area yang dibatasi ini melalui ketinggian yang ekstrim? Gumam pelindung Nan. Qin Baihu yang berdiri dalam wujud manusia menggelengkan kepalanya. Meski yang lain tak bisa lagi merasakan keberadaan Qin San, namun dia dan Qin Jinlong tetap bisa merasakan dengan jelas posisi Qin San yang masih berada di ketinggian tepat di atas pohon besar di depan mereka. Keduanya sudah memiliki ikatan dengan Qin San, sehingga bisa saling mengetahui satu sama lain. Tak lama berselang, Qin San kembali meluncur ke bawah dan mendarat di sekitar pohon besar itu. Pelindung Sun, pelindung Nan, pelindung Li dan Jiu Kang hanya diam tak mengganggu Qin San yang terlihat sedang berpikir. Saat cahaya matahari mulai menembus lebatnya pepohonan di hutan gunung Qin Nan, Qin San menoleh ke arah pelindung Sun dan yang lainnya. Pelindung Sun, pelindung Nan, pelindung Li senior Jiu, tunggu aku di bangunan area terlarang. Aku khawatir semua orang sudah berkumpul di sana. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir, kata Qin San. Pelindung Sun, pelindung Nan, pelindung Li dan Jiu Kang mengangguk pelan. Mereka tahu, Qin San pasti sedang ingin melakukan sesuatu yang tak ingin mereka tahu sehingga meminta mereka lebih dulu ke aula area terlarang di kaki gunung Qin Nan. Mereka segera memberi hormat kemudian melayang meninggalkan Qin San bersama Qin Baihu dan Qin Jinlong di tempat itu. Saat empat orang itu sudah pergi, Qin San mendirikan formasi pembatas mulia di tempat itu. Dia ingin mengunjungi pagoda 9 tingkat untuk bertemu jiwa penjaga pagoda, Zhang Jiangwu. Mungkin saja jiwa tua itu memiliki jawaban atas pembatas yang melindungi puncak gunung Qin Nan. Dia sudah mencoba menanyakan pada jiwa pedang dewa, namun jiwa pedang itu mengaku tak tahu menahu. Selamat datang kembali Tuan. Apa urusan di kawasan tersembunyi menyulitkan Anda? Tanya Zhang Jiangwu begitu melihat Qin San muncul di lantai 2 pagoda 9 tingkat hanya dengan jiwanya tanpa mengirim tubuh aslinya. Qin San mengangguk kemudian tersenyum ramah ke arah pria tua itu. Tuan Zhang, aku tidak akan lama. Aku datang hanya ingin menanyakan sesuatu. Aku berharap kamu bisa membantuku, kata Qin San lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Zhang Jiangwu nampak tersenyum mendengar masalah yang sedang dibicarakan Qin San. Bukankah Anda mengatakan, Anda keturunan langsung dari pria yang membangun garis pembatas kuat itu? Kenapa Anda tidak mencoba membuat celah dengan tetesan darah Anda? Setahuku, semua kultivator kuat yang ingin menjaga warisannya untuk keturunannya akan membatasinya dengan garis darah mereka, kata Zhang Jiangwu. Qin San termangu mendengarnya. Dia melupakan hal itu dan hanya mencoba menerobos puncak gunung Qin Nan dengan indera spiritual dan kekuatan jiwanya. Terima kasih Tuan Zhang. Aku akan kembali ke sini dalam waktu yang tak terlalu lama. Aku ingin mengunjungi Juden, katanya. Dia sudah berhasil menyempurnakan teknik yang diajarkan anggota ras Titan itu. Qin San merasa perlu berterima kasih. Bagaimanapun, Juden sudah membuatnya memiliki kekuatan tubuh mulia yang sempurna dengan teknik yang dia ajarkan. Zhang Jiangwu mengangguk ringan sambil tersenyum. Tubuh Qin San akhirnya menghilang dari lantai 2 pagoda itu.
Tak lama berselang tubuhnya yang awalnya duduk bersila di dalam formasi pembatas yang dia dirikan di dekat pohon besar itu mulai bergerak. Dia meruntuhkan formasi itu kemudian berjalan mendekati area yang sejajar dengan pohon besar tadi. Qin Baihu dan Qin Jinlong hanya berdiri diam memperhatikan apa yang akan dilakukan Qin San. Tatapan Qin San menajam, di tangannya sebuah belati muncul. Dia lalu mengiris jarinya lalu meneteskan darahnya di tanah. Cahaya yang menjulang tinggi layaknya tembok muncul begitu saja lalu mulai beriak. Di area netral kawasan tersembunyi dan area lainnya getaran dahsyat kembali terjadi. Pelindung Sun, pelindung Nan, pelindung Li dan Jiu Kang serta beberapa anggota klan tersembunyi yang sudah berkumpul di tempat itu langsung melayang begitu tubuh mereka mulai terombang-ambing akibat getaran yang terjadi. Tatapan orang-orang itu langsung mengarah ke kedalaman hutan Gunung Qin Nan. Getaran pasti ada kaitannya dengan upaya Tuan Muda Qin untuk menembus batas Gunung Qin Nan, kata pelindung Nan dengan penuh telisik. Pelindung Sun mengangguk pelan. Getaran itu tak berlangsung lama, sesaat kemudian situasi kembali tenang. Orang-orang itu kembali mendarat di daratan. Sementara di dalam kawasan hutan, Qin San tersenyum lebar begitu sebuah celah terbentuk dari cahaya yang muncul sebelumnya. Dia berbalik menatap Qin Baihu dan Qin Jinlong. Kalau mau di sini atau mau ikut aku? Tanyanya. Dua binatang spiritual itu langsung berjalan mendekati Qin San. Mereka mana mau melihat Qin San memasuki kawasan baru ini sendirian. Qin San mulai melangkah memasuki kawasan yang sejak lama terlindungi itu diikuti oleh Qin Baihu dan Qin Jinlong. Begitu mereka sudah melangkah masuk, cahaya yang muncul membentuk tembok tinggi dan panjang menghilang begitu saja, seperti sebelumnya tak pernah ada. Qin San menghirup udara di tempatnya berdiri dengan tenang kemudian merasakan aliran energi murni di tempat itu. Kawasan tersembunyi memiliki energi yang jauh lebih tebal dari dunia luar. Namun di tempatnya saat ini berdiri, dia merasakan energi yang 10 kali lipat lebih tebal dibanding di area lain di kawasan tersembunyi. Apa yang leluhur Qin Nan simpan di area yang dia lindungi ini sehingga energi di tempat ini jauh lebih murni dari energi yang ada di area kawasan tersembunyi lainnya, gumam Qin San. Saat mulai melangkahkan kakinya, keningnya tiba-tiba berkerut begitu merasakan adanya getaran di dalam cincin ruangnya. Dia mengamati cincin ruangnya, kemudian mengeluarkan benda yang menimbulkan getaran itu. Di genggamannya, sebuah benda kecil yang didapatnya dari pelindung Ling nampak bercahaya terang. Cahaya benda itu bahkan menyeruak keluar di antara jari-jari tangannya. Qin San membuka genggamannya. Benda itu langsung melayang di depan matanya kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi di antara batang-batang pohon ke arah yang lebih dalam di hutan Gunung Qin Nan. Tanpa bicara, Qin San ikut bergerak bersama Qin Baihu dan Qin Jinlong mengikuti arah perginya benda tadi. Meski sudah siang, namun suasana di dalam hutan itu tetap saja gelap dengan lebatnya pohon besar yang menutupi area permukaan. Hal itu memudahkan Qin San mengikuti benda tadi dengan cahayanya yang begitu terang. Benda itu terus bergerak hingga mencapai dataran puncak Gunung Qin Nan. Dari tempatnya semua berdiri lebih dari sehari. Benda itu kini berhenti di atas sebuah batu yang sangat besar yang nampak berbentuk aneh. Diameternya bahkan mungkin menyamai bangunan aula. Benda itu lalu bergerak turun seperti memasuki batu itu. Qin San berjalan mendekati batu itu dengan perasaan campur aduk, darahnya seperti mendidih begitu mendekati batu besar yang berada di puncak gunung. Gua, gumamnya begitu melihat lubang besar yang berada di dasar batu. Dia berjalan mendekati lubang pada batu yang lebih mirip dengan pintu memasuki batu itu. Begitu mendekat, daya dorong begitu kuat menerpa tubuhnya. Cahaya emas menyeruak dari tubuhnya merespon daya dorong yang rasanya ingin merobek seluruh bagian tubuhnya. Qin Baihu dan Qin Jinlong yang awalnya ikut berjalan di belakang Qin San bahkan terdorong beberapa langkah sebelum bisa menyeimbangkan tubuh mereka. Dua binatang spiritual yang awalnya dalam wujud manusia itu segera berubah ke wujud aslinya. Mereka berdua bisa merasakan rasa sakit dari daya dorong yang berasal dari lubang yang ada di batu dalam wujud manusia mereka.
Harimau putih dan naga emas itu menatap batu besar itu dengan penuh telisik. Qin San sendiri bertahan dengan cahaya emas yang menyelimutinya. Tatapannya menajam ke lubang pada batu besar itu. Daya dorong ini datang dari lubang itu, batinnya. Kalian berdua menjauhlah. Tunggu aku di luar, kata Qin San kemudian mengaktifkan teknik kekuatan tubuh yang diajarkan Titan Juden padanya. Dia ingin menerobos daya dorong itu dan mencoba memasuki lubang batu besar itu. Cahaya emas yang awalnya menyelimutinya kini berubah menjadi zirah di tubuhnya. Kakinya mulai melangkah pelan mendekati lubang batu besar itu. Semakin mendekati lubang batu itu, Qin San makin merasakan daya dorong dari dalam lubang seakan ingin menghancurkan seluruh tubuhnya. Energinya meluap deras dari dantiannya membentuk energi perisai melapisi zirah emas dari kekuatan tubuh mulianya. Apa sebenarnya yang ada di dalam batu besar ini, batinnya. Bahkan indera spiritualnya tak bisa melawan daya dorong dari lubang itu. Hal itu membuatnya kesulitan mencari tahu keadaan yang ada di dalam. Aku tidak percaya tak bisa mencapai lubang itu, batinnya. Karena ini adalah area kekuasaan klan Qin di masa lampau, Qin San sangat yakin bisa memasuki lubang batu itu. Hanya saja, dia masih memikirkan cara untuk melemahkan daya dorong yang makin kuat itu. Posisinya saat ini sudah sangat dekat. Kira-kira sisa 3 langkah, dia akan mencapai lubang batu besar itu. Namun kedua kakinya benar-benar sudah sangat berat untuk melangkah. Padahal dari segi kekuatan, satu tendangannya dengan alamnya saat ini bisa menghancurkan satu gunung. Namun daya dorong dari lubang batu itu seakan melemahkan kakinya. Aku tidak pernah gagal bahkan di tempat yang seharusnya bukan menjadi warisanku. Apalagi tempat ini memang warisan yang ditinggalkan leluhurku. Bagaimana mungkin aku menyerah, katanya. Tatapannya membara dengan wajah penuh tekad. Dia kembali mencoba mengangkat kakinya. Meski daya dorong dari lubang itu sangat kuat berusaha menghempaskan tubuhnya, namun tekad Qin San menguatkan dirinya. Dia tak percaya, warisan yang ditinggalkan leluhur Qin Nan di tempat ini tidak bisa disentuh olehnya. Kakinya yang sudah terangkat akan melangkah akhirnya kembali dipijakkan ke tanah setelah daya dorong nyaris melemparkan tubuhnya. Saat keseimbangannya mulai terganggu, dia memutuskan untuk membatalkan langkahnya ke depan. Leluhur Qin Nan, aku Qin San, anak klan Qin yang terbuang jauh ke benua Yanchun, menjalani perjalanan panjang untuk merebut apa yang dulu kamu perjuangkan. Hari ini, beritahu aku, apa aku harus menyerah di tempat yang seharusnya aku melihat apa yang sebenarnya kamu simpan untuk kami generasi klan Qin. Teriakannya menggema seakan mengguncang langit. Matanya memerah, tubuhnya kini berkembang lebih besar. Qin San menjalankan teknik lain yang dia dapatkan dari Juden. Pedang dewa kini muncul di tangannya. Cahaya merah menyala. Memancar dari pedang itu, Qin San mengangkat pedang dewa kemudian menancapkannya ke tanah. Gunung Qin Nan seakan ingin runtuh begitu pedang dewa ditancapkan. Qin San menjadikan pedang itu sebagai tumpuan kemudian menggerakkan kakinya satu langkah ke depan. Setelah pijakannya terasa sempurna, dia kembali mencabut pedang dewa lalu kembali menancapkannya di depannya dan melakukan hal yang sama hingga tangannya bisa meraih dinding batu besar berlubang di depannya. Begitu tangannya menyentuh batu itu, tekanan yang awalnya ingin membuangnya ke belakang seketika menghilang. Qin San mengerutkan keningnya ambil mengangkat tangannya dari sisi batu besar tadi. Tatapannya terpaku ke bekas telapak tangannya pada batu tadi. Melihat setitik darah pada batu itu, Qin San langsung mengangkat telapak tangannya dan memperhatikannya. Sebuah goresan kecil terlihat jelas pada telapak tangannya. Apa mungkin karena darahku yang menempel di batu tadi sehingga daya dorong itu menghilang begitu saja? Tapi bagaimana tanganku bisa tergores, sementara permukaan batu ini begitu rata, batinnya sambil memperhatikan kembali sisi batu yang disentuhnya. Tak ada sedikit pun sesuatu yang tajam di area yang disentuhnya. Lupakan, batinnya lalu mengalihkan penglihatannya ke dalam lubang gelap pada batu itu. Apa ini gua? Gumamnya. Api menyala di telapak tangannya.
Qin San lalu melangkah memasuki lubang batu yang hanya bisa dilalui oleh satu orang itu. Begitu berada di area dalam batu itu, Qin San terpaku dengan apa yang dilihatnya. Area yang begitu luas layaknya satu ruangan terlihat jelas di balik lubang tadi. Batu besar itu nyatanya menyimpan ruangan yang begitu besar. Di tempat itu, terlihat beberapa sekat dari batu yang tersusun begitu indah menjadikan area dalam batu itu seperti dibentuk menjadi beberapa ruangan. Qin San melangkah sambil tetap menyalakan api di tangannya. Melihat batu pencahayaan besar yang menyatu dengan dinding, Qin San mendekat kemudian mengalirkan energinya. Batu pencahayaan itu akhirnya menyala terang membuat Qin San bisa melihat dengan jelas semua yang ada di area sekat pertama di dalam batu itu. Hanya ada meja batu dengan beberapa plakat kayu yang terlihat tersusun rapi di atasnya. Dia meraih satu plakat batu itu dan membaca tulisan yang ada di plakat itu. Qin Liu, gumamnya begitu membaca nama di plakat itu. Sepertinya ini plakat pengenal anggota klan yang berkunjung ke tempat ini, berarti di zaman klan Qin masih mengendalikan kawasan tersembunyi ini. Tempat ini bisa dikunjungi oleh anggota klan Qin, gumamnya lalu meletakkan kembali plakat itu. Qin San kemudian mengalihkan pandangannya ke pintu sekat di dalam ruangan itu. Dia menuju area lainnya dengan langkah yang begitu santai. Tak ada sedikit pun rasa was-was dalam dirinya berada di tempat yang baru itu. Api kembali menyala di telapak tangannya saat kakinya sudah memasuki ruangan kedua. Dia menggerakkan tangannya mencoba mencari batu pencahayaan di ruangan itu. Begitu menemukannya, dia berjalan mendekati batu itu lalu menyuntikkan energinya. Cahaya dari batu itu menerangi seisi ruangan di sekat kedua itu. Mata Qin San langsung berbinar begitu melihat rak kayu besar di ruangan itu yang berisi berbagai gulungan kuno yang tersusun dengan rapi. Tidak salah klan Qin dulunya menjadi klan terkuat. Mereka menyimpan begitu banyak gulungan teknik berbagai tingkatan, batinnya saat melihat setiap keterangan yang terpampang jelas di setiap rak. Mulai dari teknik tingkat hitam hingga teknik tingkat langit jelas terlihat di rak itu. Dia berjalan di depan rak kayu itu sambil mengamati setiap gulungan. Qin San langsung mendekati rak dengan tulisan teknik tingkat langit. Ada 4 gulungan yang ada di rak ini. Teknik pedang jiwa. Gumamnya begitu membuka gulungan itu. Tatapannya menajam ke isi gulungan itu. Tatapannya terfokus ke gulungan mencoba mencerna dengan baik setiap keterangan dan gambaran gerakan yang ada di gulungan itu. Menarik, gumamnya kemudian memasukkan gulungan itu ke cincin ruangnya. Dia membuka 3 gulungan lain namun tidak tertarik dengan 3 teknik yang ada di gulungan itu. Qin San menyimpannya kembali kemudian menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, namun tak ada lagi apa-apa di tempat itu selain rak yang berisi berbagai teknik tadi. Dia akhirnya mulai kembali melangkah ke pintu yang menghubungkan dengan ruangan lainnya. Begitu berdiri di depan pintu penghubung dengan ruangan lainnya, tatapan Qin San menajam. Begitu melihat benda yang dia ambil dari pelindung klan Ling terlihat melayang di atas sebuah peti yang tergeletak di atas panggung besar. Qin San bahkan tak perlu menyalakan api di tangannya begitu melangkah ke ruangan ketiga ini. Benda yang menuntunnya ke tempat ini menyala terang sehingga seisi ruangan bisa dilihat dengan jelas oleh Qin San. Dia bahkan belum tahu benda yang meledakkan pelindung Ling itu. Saat mendapatkannya dia belum sempat memeriksanya dengan baik. Begitu dikeluarkan kembali setelah melalui pembatas yang dibuat Qin Nan pada gunung ini, benda ini langsung melayang pergi. Sepertinya benda ini memiliki hubungan dengan sesuatu yang berada di peti ini, batin Qin San. Dia berjalan mendekat dengan santainya namun tetap melepaskan indera spiritual dan kekuatan jiwanya. Dia sama sekali tak ingin ceroboh. Melihat peti memanjang di atas panggung di ujung lubang batu besar ini membuat Qin San yakin harta sesungguhnya di tempat ini adalah isi dari peti ini. Saat jaraknya dengan peti tersisa beberapa langkah, sebuah garis cahaya merah muncul membuat sekat antara panggung batu, tempat peti tadi dengan tempat Qin San berdiri. Qin San melepaskan kekuatan jiwanya mencoba membungkus ruangan pada sekat terakhir itu. Dia berharap, dengan kekuatan jiwanya dia mampu membuka tirai cahaya merah yang kini membatasinya dengan peti yang ada di atas panggung batu.
Sayangnya, tak ada apa-apa yang terjadi setelah kekuatan jiwanya mengisi seluruh ruangan selain getaran biasa dan tidak membuat tirai cahaya merah itu menghilang. Jangankan menghilang, tirai itu bahkan tak memudar sedikit pun. Qin San menarik nafasnya kemudian kembali mengambil belati yang sebelumnya dia gunakan untuk melukai jarinya di garis pembatas di area tengah Gunung Qinnan. Dia berpikir untuk kembali menggunakan darahnya di tempat ini. Setidaknya di dua tempat sebelumnya, Qin San meyakini darahnya lah yang berpengaruh besar memberikan kemudahan padanya. Pertama celah yang terbentuk pada garis pembatas di area tengah gunung, kemudian daya dorong di mulut gua ini yang menghilang saat telapak tangannya tergores di dinding batu. Dengan sekali tarikan, jarinya mulai terluka dan mengeluarkan darah. Dia kemudian berjalan mendekati tirai cahaya itu kemudian meneteskan di depannya. Begitu tetesan darahnya menyentuh lantai dasar dari batu, tirai cahaya merah itu seakan menyerap darah tadi dengan bersih. Tirai cahaya merah itu seakan membentuk lidah dan menjilat darah Qin San di lantai batu sampai benar-benar bersih. Qin San hanya berdiri diam mengamati menunggu perubahan pada tirai cahaya merah itu. Namun setelah beberapa waktu tidak ada perubahan sama sekali selain cahaya merah itu malah makin nampak berwarna pekat. Qin San mengerutkan keningnya. Melihat itu semua, kenapa aku merasa tirai merah ini malah makin kokoh setelah menyerap darahku, batinnya penuh keheranan. Tirai merah ini disebut sebagai tirai darah. Semakin dia menyerap darah, maka tirai ini akan makin kuat. Tirai darah ini harusnya sejak awal kamu hancurkan. Suara jiwa pedang dewa tiba-tiba terdengar di benaknya. Saat Qin San makin bingung dengan situasi di depannya. Qin San rasanya ingin memaki jiwa pedang dewa karena memberitahunya di saat dia malah sudah memberikan darahnya untuk memperkuat tirai darah ini. Apa kamu benar-benar senang melihatku kesulitan? Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Protes Qin San. Qin San benar-benar tidak tahu cara berpikir jiwa pedang dewa. Jiwa pedang ini sudah mengakuinya sebagai tuan, namun jiwa pedang ini tetap saja seakan memperlakukannya seperti seorang yang berada di bawah bimbingannya. Aku tertidur, kamu tidak memberitahuku jadi aku mana tahu apa yang akan kamu lakukan. Memangnya kamu pikir aku ini peramal? Jawaban ketus malah terdengar dari jiwa pedang itu melalui suara pria tua yang terdengar di benak Qin San. Qin San hanya bisa menarik napas panjang mendengar jawaban jiwa pedang dewa ini. Kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk menghancurkan tirai darah ini, kata Qin San dengan nada yang terdengar tak sabaran. Karena kamu sudah memberi darahmu, maka satu-satunya cara menghancurkannya adalah membuatnya menyatu denganmu dengan memberinya terus-menerus darah hingga menyamai kuantitas darah yang sebelumnya diberikan oleh orang yang mendirikan tirai darah ini, kata jiwa pedang dewa itu. Qin San mengernyit mendengarnya. Bukannya kamu mengatakan tirai darah ini malah makin kuat jika menyerap semakin banyak darah? Jiwa tua, berhenti bermain-main denganku atau aku akan menempatkan bilahmu ini pada kotoran babi. Sembur Qin San. Dia mulai kehilangan kesabaran dengan cara komunikasi jiwa pedang dewa. Jiwa pedang dewa malah terdengar tertawa cekikan, sebelum suara wanita dewasa ikut terdengar di benak Qin San. Si tua bangka ini memang harus kamu beri pelajaran. Jika tidak, dia akan sering mempermainkanmu seperti ini, kata suara wanita itu di benak Qin San. Itu adalah suara jiwa yang menempati sarung pedang dewa. Apa kamu senang melihatku menderita? Berhenti menghasutnya, suara jiwa pedang dewa terdengar menyanggah suara jiwa sarung pedang dewa. Dua jiwa itu bahkan mulai saling berdebat. Qin San yang mendengar di benaknya rasanya ingin gila dengan kelakuan dua jiwa pedang dewa ini. Tolong berhenti berdebat, aku benar-benar butuh informasi yang jelas tentang tirai merah ini, kata Qin San menghentikan debat dua jiwa pada tubuh dan sarung pedang dewa ini. Baiklah, apa yang kukatakan sejak awal tak ada yang keliru. Tirai darah ini akan semakin kuat dan semakin sulit dihancurkan begitu menyerap darah. Kecuali, kata Jiwadi, tubuh pedang dewa lalu berhenti sesaat. Kecuali darah yang dia serap memiliki ikatan darah dengan yang mendirikannya, maka tirai itu akan runtuh dan menyatu dengan pemilik darah yang dia serap.
Jika tirai darah ini memang didirikan oleh leluhurmu, maka kamu bisa meruntuhkannya dengan memberinya semakin banyak darahmu, kata jiwa pedang itu. Qin San mengangguk mengerti lalu kembali mengarahkan belati tadi ke jarinya dan membiarkan darahnya menetes terus-menerus ke lantai batu. Tirai darah itu beriak layaknya anak kecil yang sedang mendapatkan permen kesukaannya. Tirai itu tak membiarkan satu tetes darah pun yang tinggal lama di lantai. Begitu menyentuh lantai, tirai darah itu langsung melahapnya. Qin San hanya diam sambil menggerutu di dalam hati. Seberapa banyak darah yang leluhur Qin Nan keluarkan untuk mendirikan tirai darah ini, gumamnya saat melihat belum ada perubahan sama sekali pada tirai darah ini sesuai dengan penjelasan jiwa pedang dewa. Meski menggerutu, Qin San tetap terus mengalirkan darahnya keluar melalui jari telunjuk yang dilukainya hingga tirai darah itu terlihat bergetar kuat. Qin San tersenyum tipis melihat riak pada tirai darah itu. Namun senyumnya tiba-tiba membeku begitu tirai darah itu malah mengalir memasuki tubuhnya melalui luka di jarinya. Jiwa tua, apa ini lumrah terjadi? Tanya Qin San pada jiwa pedang dewa begitu tirai darah itu terus-menerus mengalir memasuki tubuhnya melalui jarinya yang luka. Leluhurmu benar-benar mempersiapkan banyak hal untukmu. Bahkan tirai darah ini dia dirikan untuk menjadi kekuatan baru untukmu. Berkultivasilah dan rasakan perubahan pada dirimu setelah seluruh tirai darah itu mengalir memasuki dirimu, jawab jiwa pedang dewa. Qin San yang mendengarnya mengernyit lalu mengikuti arahan jiwa pedang dewa. Dia duduk bersila kemudian menjalankan teknik kultivasi kaisar langit miliknya. Dia bisa merasakan tirai darah yang tadi mengalir memasuki dirinya kini berubah menjadi cairan darah lalu menggumpal bercampur dengan darahnya. Esensi darah. Leluhur Qin Nan menggunakan esensi darahnya untuk mendirikan tirai tadi. Apa yang dia lindungi di dalam peti itu? Batin Qin San. Esensi darah pada kultivator yang kuat sangatlah berharga. Saat berada di alam yang lebih tinggi, begitu kultivator kuat mengalahkan lawannya, maka hal pertama yang akan mereka ambil darimu adalah esensi darahmu. Karena harta paling berharga di tingkatan kultivator dengan basis kultivasi yang sudah sangat tinggi adalah esensi darah mereka. Qin San paham tentang itu dari pengetahuan yang didapatkannya di bintang-bintang yang menyimpan ingatan beberapa orang di lautan kesadarannya. Karena itu juga dia tak mengerti kenapa Qin Nan bahkan sampai harus menggunakan esensi darahnya untuk melindungi peti yang ada di depannya saat ini. Qin San melupakan semua tebakan yang berputar di benaknya. Dia kini berfokus untuk mencairkan gumpalan esensi darah yang kini mendidih di dalam tubuhnya. Di benua Yanchun, getarakan hebat terjadi memporak-porandakan banyak bangunan di berbagai kota. Bahkan istana Kaisar Qin di Gunung Leluhur mengalami guncangan hebat. Semua orang berlarian ke area yang datar. Mereka tidak ingin tertimpa bangunan sehingga memilih berdiri di area yang terbuka. 3 monster tua benua Yanchun, penguasa agung Sekte Sembilan Naga, Yuan Huanran, pelindung paviliun teratai biru, Su Zixin dan ketua penjaga laut mati, Chan Fan, yang awalnya berada di dalam istana Kaisar Qin, kini terbang keluar dan melayang tinggi di atas puncak gunung leluhur. Selama Patriarki Qin, Qin Su dipanggil Qin San ke benua Sanggu. 3 monster tua ini memang menjadi pengendali mutlak kekaisaran Qin untuk sementara. Apa yang terjadi? Kenapa langit seperti akan runtuh dan getaran ini akan menggulung semua yang ada di benua Yanchun, kata Yuan Huanran. Di sampingnya, Su Zixin dan Chan Fan menggelengkan kepalanya. Mereka berdua juga sama sekali tidak mengerti dengan fenomena ini. Apa ini ada kaitannya dengan manusia dari dunia langit yang sedang menuju benua Sanggu? Balas Chan Fan. Giliran Yuan Huanran yang menggelengkan kepalanya. Meski 6 orang dari dunia langit itu memiliki basis kultivasi yang tidak bisa diukur olehnya, namun dia tidak yakin ke-6 orang itu penyebab fenomena saat ini di benua Beichun, penguasa ras binatang spiritual. Qinglong melayang di atas gunung kediamannya. Wujudnya berubah menjadi naga perunggu dan meraung keras. Guncangan yang dirasakan orang-orang di benua Yanchun juga terjadi di tempat ini. Namun berbeda dengan kebingungan orang-orang di benua Yanchun,
King Long malah menyambut getaran dan situasi mencekam yang ada di langit dengan teriakan kegembiraan. Beberapa yang agung ras binatang spiritual terlihat ikut terbang tinggi kemudian mendekati gunung terlarang dalam kawasan kekuasaan King Long. Melihat para yang agung beterbangan, King Long masih dalam wujud aslinya mendekati para pengikutnya itu. Bergembiralah, Kaisar Qin sepertinya berhasil mencapai sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh orang dunia bawah. Langit bahkan sangat murka dan ingin menghancurkan dunia bawah karena itu, kata King Long. Meski dia tidak melihat dan tak tahu kabar Qin San di kawasan tersembunyi, namun King Long sangat yakin, fenomena yang terjadi saat ini diakibatkan oleh Qin San. Elang Agung, Gagak Agung dan yang agung lainnya ikut menari di langit mendengar kalimat King Long. Mereka tentu saja ikut bahagia mendengar itu. Ras binatang spiritual benua Beichun sudah mengakui Qin San sebagai tuan mereka sehingga pencapaian Qin San tentu saja membawa kebahagiaan bagi mereka. Berbeda dengan King Long yang langsung memastikan getaran dan situasi mencekam. Yang tampak di langit adalah kabar gembira dari Qin San, penguasa agung ras binatang iblis. Emosi malah terlihat panik di kawasan kekuasaannya. Dia terbang tinggi dalam wujud singa iblis sambil meraung mengingatkan pengikutnya tentang potensi. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.